Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi mengenai subjek, yakni Merki Segala. Baik, yang pertama mengenai profil subjek. Subjek memiliki nama lengkap Merki Sagala. Ia biasa dipanggil Merki. Ia lahir di sebuah kabupaten bernama Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat. Ia lahir pada tanggal 10 Juni 1995 dan kini bekerja sebagai Quality Control Staff di PT HKI. Nah, masa kecil dari subjek. Yang pertama, ia lahir di sebuah kabupaten pesisir selatan Sumatera Barat dari keluarga perantau asal Sumatera Utara. Dan ia juga merupakan anak terakhir dari 5 orang bersaudara dan terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang berkekurangan. Masa pertumbuhan atau growing up-nya, ia diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun, ia memiliki seorang ayah yang pemabuk. Dikarenakan nasib di perantauan yang kurang baik, membuat sang ayah menjadi depresi dan sering mabuk-mabukan. Dan karena kondisi sang ayah yang suka mabuk ini membuatnya kerap kali melakukan kekerasan kepada istrinya di depan anaknya sendiri. Dikarenakan takut akan dilaporkan, akhirnya sang ayah memilih untuk kabur kembali ke kampung halamannya. Sehingga keluarganya harus berjuang tanpa seorang ayah. Setelah ditinggal sang ayah, Merky yang saat itu masih SD beserta ibu dan saudaranya terpaksa berjuang sendiri. Mereka tidak memiliki rumah dan terpaksa menumpang di rumah kosong milik warga sekitar yang sudah tidak ada lagi penghuninya. Dan semasa sekolah, Merky bukanlah anak yang pintar dan berprestasi. Namun demikian, ia tetap mau membantu ibunya untuk berjualan guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, termasuk kebutuhan dari sekolahnya. Memasuki masa remaja yang kerap dengan kenakalan remaja, ia sering ditawari melakukan kenakalan seperti merokok, menghisap lem, atau bahkan menggunakan obat-obatan terlarang oleh temannya. Tapi ia menolak karena ia tidak mau mengecewakan keluarganya, terutama ibunya yang sudah berjuang demi dia. Dan setelah tamat dari SMA, ia memilih untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, yakni tepatnya di Universitas Bung Hatta, dengan bantuan biaya dari saudaranya yang sudah bekerja. Dan selama memutuskan untuk memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, ia memilih karir yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia memiliki jurusan teknik sipil, yang mana itu sangat berbeda dengan saudaranya yang sebelumnya sudah berkecimpung di dunia kesehatan dan biomedis. Hal ini ia lakukan karena ia merasa ingin berbeda dan tidak ingin bergantung dengan keluarganya, terutama saudaranya, setelah tamat nanti. Memasuki masa dewasa, setelah tamat dari perguruan tinggi, ia sempat menganggur dan mencari pekerjaan. Ia mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena ia tidak memiliki koneksi yang dapat membantunya mendapatkan pekerjaan, karena tadi keluarganya memiliki pekerja di bidang yang berbeda dengan ia. Dan setelah cukup lama mencari pekerjaan, akhirnya ia diterima di sebuah perusahaan kontraktor lokal di Kota Padang, yang mana penghasilan itu tidak menentu, karena ia harus menunggu ada proyek dulu, baru bisa mendapatkan gaji, dan selama tidak ada proyek, dia tidak bekerja. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tambahan dari hasil ojek online. Nah, setelah itu, ketika ada lowongan pekerjaan sebagai quality control staff di PT BUMN, yaitu PT HKI, akhirnya ia mendaftar dan juga ia diterima sebagai quality control staff di bawah PT HKI yang membangun jalan tol dari Kota Padang ke Kota Pekanbaru. Dan meskipun jadwal pekerjaan yang padat, ia tidak keberatan. Namun, ia juga merasa bahwa lingkungan pekerjaan yang saat ini agak terasa berat karena banyaknya godaan yang dia dapat dan berpotensi untuk menjerumuskannya ke dunia gelap. Seperti yang sudah saya bahas di presentasi sebelumnya, ia mengalami culture shock karena ia pernah melihat secara langsung adanya kasus suap menyuap, terutama dari vendor kepada pihak proyek agar proyek itu diluluskan gitu. Dan juga teman-teman rekan kerja sendiri juga banyak yang menggunakan obat-obatan terlarang yang tujuannya itu untuk meningkatkan semangat kerjanya. Ia juga sempat pernah ditawari, namun ia tetap menolak karena ia tidak ingin mengecewakan keluarganya, terutama ibunya. Dan setelah ia bekerja, ia dan saudaranya berhasil membangun rumah sendiri untuk sang ibu mereka. Dan ini menurut saya ia juga sudah berhasil membanggakan orang tuanya karena ya subjek sendiri pernah bercerita bahwa ketika ibunya tahu uh, mereka tuh sudah memiliki rumah sendiri, sang ibu tuh memberikan reaksi di mana ia menangis dan terharu begitu. Nah, berikutnya
kita masuk ke bagian pandangan orang sekitar mengenai subjek. Yang pertama, menurut keluarganya. Menurut keluarganya, Mirki sendiri dikenal sebagai anak yang baik, penyayang keluarga, dan bertanggung jawab. Meskipun demikian, saat ini ia masih enggan untuk berhubungan dengan ayahnya dikarenakan masa kecilnya. Dan mungkin di dalam subjek sendiri masih ada rasa trauma karena dia sendiri pernah melihat secara langsung kekerasan dilakukan oleh ayahnya di depan matanya sendiri terhadap ibunya. Dan menurut pasangan dari subjek sendiri, Mirki ini dikenal sebagai orang yang manis, lembut, bertanggung jawab, serta loyal. Dan menurut pandangan teman dan rekan kerjanya, ia dikenal sebagai orang yang tidak mudah terbawa arus, punya pendirian tegas, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Berdasarkan penjabaran tadi, kita dapat melihat ada beberapa acuan perilaku yang dimiliki subjek. Yang pertama, subjek merupakan orang yang penyayang. Melki dikenal sebagai orang penyayang, terutama oleh keluarga dan juga pasangannya, karena ia memiliki sikap yang lembut dan manis. Dan yang kedua, ia memiliki sikap mandiri. Karena sejak kecil ia sudah membantu orang tuanya, terutama ibunya untuk bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan ketika dewasa, ia memiliki karir yang berbeda dengan saudaranya agar ia tidak bergantung dengan saudara-saudaranya tadi. Dan yang ketiga, ia memiliki pendirian yang teguh. Ia tak mau terjerumus, terutama dalam dunia gelap, dan tetap teguh untuk menghindari ajakan teman dan rekan kerjanya yang berpotensi menyesatkan. Berikutnya, ia juga merupakan orang yang keras. Ia bersikap cukup keras terutama pada orang yang disayanginya karena ia tidak mau orang tersebut mengalami sesuatu yang buruk. Dan berikutnya, ia juga memiliki sikap tanggung jawab. Ia menjalankan kewajibannya sebagai pekerja, keluarga, dan pasangan yang baik. Dan yang terakhir, ia juga memiliki perilaku seorang pendendam dikarenakan trauma pada masa kecil yang membuat ia sulit memaafkan kesalahan orang lain, terutama dari ayahnya. Namun ia tetap bersikap dewasa dan profesional meskipun tidak suka dengan orang tersebut. Karena meskipun dia memiliki rasa benci terhadap ayahnya, tapi ketika misalnya ada keluarganya yang uh, terutama dari ayahnya menghubunginya, dia tetap mengangkat teleponnya dan bersikap seperti cuek dan bodo amat gitu. Tapi tidak berusaha menghindar dan menunjukkan rasa dendam dan juga bencinya. Mungkin sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai hasil observasi subjek saya. Untuk video lengkapnya dapat dilihat pada link berikut ini. Terima kasih dan sampai jumpa.